Bertani adalah pekerjaan mulia di hadapan Tuhan, maka jalani dengan penuh kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cabe Purwo 99. Channelnya tempat berbagi pengalaman tentang budidaya cabai. Sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya saya menanam cabai sampai di usia 50 hari HST sekarang ini. Ini karena ada teman saya, ada 3 orang yang bertanya bagaimana caranya dari awal sampai pohon cabai saya seperti ini, karena dia sering melihat cabai saya menurut dia lumayan bagus, dia pengen nanam cabai. Makanya pagi ini saya buatkan cara lengkap dari awal sampai usia cabai saya seusia ini. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberi rezeki yang penuh barokah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Teman-teman, kita mulai pertama tentang persiapan lahan. Lahan ini saya rotari, kemudian saya bikin bedengan yang berukuran 1 meter, jarak bedengan satu dengan yang lain itu 1 meter, teman-teman. Mari kita lihat bedengan ini antara bedengan satu dengan yang lain ini yang sudah dibersihkan. Nah, ini antara bedengan satu dengan yang satunya ini bedengan jarak lebar 1 meter, yang tengah sini 1 meter, ini 1 meter. Yang tengah ini untuk perawatan dan untuk aliran air. Kenapa? Karena di sini itu kalau hujan deras, kalau nggak disiapkan seperti ini, air bisa naik ke permukaan dan itu berbahaya banget bagi cabai. Ini penting, dan yang harus saya tekankan adalah bikinlah bedengan yang tinggi agar betul-betul kalau di saat musim penghujan seperti ini aman dari air, dari banjir, teman-teman. Ini 1 meter, 1 meter, 1 meter. Terus pupuk dasarnya apa? Ini saya ini ada 3 lahan yang berdampingan, jadi seperti satu begitu. Ini juga sebagai eksperimen saya antara dikasih pupuk dasar dan tidak dikasih pupuk dasar juga. Yang ini saya kasih pupuk dasar SP 1 karung, terus Posca 1 karung, KCL 25 kilo, dolomit 8 karung, terus organik 10 karung untuk pupuk dasar ini. Dan nggak kalah pentingnya adalah sebelum tutup mulsa itu saya kasih 3 unsur, yaitu satu
asam humat, 2 silika karbon, dan 3 trichoderma. Itu saya semprotkan di bedengan dalam posisi basah. Lalu kita kasih air. Ini kalau di sini ada airnya, kita gambior ke. Kemudian kita masukkan ke semprotan ke bedengan semua. Dengan dosis trichoderma 3 sendok, asam humat 2 sendok, silika karbon 3 sendok. Terus saya tutup mulsa. Kenapa saya perlu trichoderma? Itu trichoderma saya sampai berulang kali ya. Ini saya jelaskan trichoderma dulu. Jadi trichoderma dan asam humat paling enggak. Jadi pertama saya ngasihnya sebelum tutup mulsa. Terus yang kedua di lubang tanam sini. Di lubang tanam sebelum kita tanamkan cabai pratanam, itu kita kocorkan dengan dosis yang sama ke lubang tanam. Itu pun masih, jadi 1 hari sebelum tanam itu ada satu hal lagi yang jarang mungkin teman-teman pakai, itu PB10 namanya. Itu berupa seperti serbuk, itu saya kocorkan lagi. Jadi di selain trichoderma untuk mengatasi layu fusarium, persiapan saya kasih PB10 itu juga. Dan selanjutnya PB10 ini saya gunakan untuk merendam benih yang belum ditanam. Jadi kita siapkan tempat agak lebar sedikit, kita kasih seujungnya sendok aja, kita aduk, kemudian benih kita celupkan sesaat, kita angkat, baru kita tanam. Itu persiapan saya betul-betul agar bagaimana caranya tanaman itu terjaga dari layu fusarium. Itu satu persiapan. Yang kedua selanjutnya adalah pengocoran pertama. Nah, pengocoran pertama ini saya kasih Ambisin yang fungsinya untuk menghilangkan stres lah ya. Saya tambah fosfat. Saya memakai Mordenfol dan saya selingi karena saya 3 kali itu memakai apa namanya yang fosfat dari Pak Tani itu. Tapi seringnya saya pakai Mordenfol. Itu usia 6 hari, terus usia 12 hari, dan yang terakhir kalau nggak salah di usia yang ke 20 hari. Di usia yang ke itu pengocoran sampai 3 kali dengan ukuran saya 50 mili ya teman-teman. Terus usia 25 hari saya kocor baru dengan pupuk NPK. Saya memakainya Yaramila Winner. Itu saya kasih 2 gelas per 20 liter. Terus 6 hari kemudian dosisnya saya tambah, saya kocor lagi pakai Yaramila Winner, saya tambah Posca 1 gelas. Itu dalam ukuran sama, dalam tangki ukuran air 25 liter. Dan yang ketiga itu usia menjelang 40-an. Itu satu gayung, mungkin antara 1,5 liter lah ya, saya pakai gayung itu 1,5 liter plus Posca, saya kasih 1 gelas itu per lubang tanam. Selanjutnya di sekitar 20 hari itu pemupukan atas saya semprot pakai Mordenfol dan NK Gold teman-teman, karena benih
yang saya tanam itu waktu itu posisinya kena keriting daun, jadi semuanya keriting semuanya. Terus saya semprot pakai Ambisien dan N-Kagul itu 3 hari sekali, terus sampai usia 40-an. Nah di sekitar usia 40 itu saya tambah Gandasil, N-Kagul. Oh maaf, tadi yang sama Ambisen untuk mengatasi keriting kerdil tadi itu Power Up, lupa saya. Power Up sama Ambisen. Terus menjelang pembuahan itu saya memakai N-Kagul, saya kasih 100 ml, Gandasil 1 sendok 2 sendok, terus saya pakai fosfat yang dari Pak Tani itu 2 sendok, itu per 3 hari sekali teman-teman. Nah untuk pengecoran di bawah lagi, bahwa setelah usia sekitar 20 hari itu saya masukkan lagi Trichoderma dan asam humat teman-teman. Jadi Trichoderma itu, saya ulangi tentang Trichoderma itu tiga kali. Jadi pertama sebelum tutup mulai, sebelum tanam, kemudian setelah di usia 20 hari. Sebelum saya kasih Trichoderma itu sehari sebelumnya saya kocor pakai fungisida teman-teman. Jadi kesimpulannya setelah saya kocor pakai NPK, berarti saya kocor pakai 3 kali, itu saya masukkan fungi dan Trichoderma. Jadi untuk mengantisipasi bahwa kata orang-orang jamur patogen itu sukanya nitrogen. Ketika itu masuk 3, saya kasih fungisida, saya kasih mangkot itu 2 sendok 3 sendok lah tuh. Kemudian setelah itu saya masukkan Trichoderma itu untuk mengantisipasi. Alhamdulillah di hari ini usia cabai saya sekitar 50. Alhamdulillah mas seger-seger, banyak yang sudah berbunga. Ya, semoga sedikit penjelasan cara saya, pengalaman saya menanam cabai dari awal hingga usia 50 hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf banget kalau penjelasan saya agak terlalu mutar-mutar karena sambil mengingat-ingat. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti bisalah kita konsultasi, bisa kasih masukan. Ini adalah pengalaman saya, pengalaman yang masih belum berpengalaman ini menanam cabai yang alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Oke teman-teman, semoga saja bermanfaat. Salam dari pinggir alas Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.